Jadi, apa sih esensi manusia? Jadi, esensi manusia adalah inti atau hakikat yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dalam landasan pendidikan, memahami esensi manusia dari berbagai perspektif itu penting agar proses belajar mengajar tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian. Nah, jadi manusia menurut perspektif esensialisme itu adalah makhluk bebas yang bertanggung jawab atas pilihan dan makna hidupnya sendiri. Nah, ini juga ditegaskan oleh John Paul Sartre, yaitu tokoh utama dari eksistensialisme, menegaskan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang dimana artinya manusia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri melalui tindakan dan kebebasannya. Tentang studi kasus, menurut pandangan perspektif eksistensialisme. Jadi ada seorang anak bernama Maya. Maya ini adalah seorang lulusan baru di bidang akuntansi dengan prospek karir yang cemerlang di sebuah perusahaan multinasional terkemuka. Sejak kecil ia dididik untuk terus mengejar stabilitas finansial dan kesuksesan dalam karir yang mapan, yang oleh masyarakat dan keluarganya dianggap sebagai esensi kehidupan yang baik. Namun, Maya memiliki keinginan untuk menjadi seorang seniman lukis, dan juga ia merasa bahwa terasingkan di lingkungan korporat itu. Ia juga merasa bahwa pekerjaan akuntansinya ini tidak mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Nah, analisis dari pandangan perspektif esensialisme ini adalah bahwa Maya ini tidak dilahirkan sebagai esensi seorang akuntansi yang sukses atau seorang seniman yang hebat, tetapi ia dilahirkan dulu sebagai manusia, lalu melalui tindakannya ia bisa menciptakan esensinya sendiri. Nah, Maya ini juga memiliki kebebasan mutlak untuk memilih jalannya sendiri. Dia bisa memilih untuk tetap menjadi seorang akuntansi dengan mematuhi ekspektasi sosial, atau ia bisa memilih sebagai seorang seni lukis, dan dia bisa memilih menurut pilihan pribadinya sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus Maya ini adalah studi kasus Maya ini menunjukkan bahwa esensi manusia bukanlah suatu hal yang statis atau diberikan sejak lahir, tetapi ini adalah sebuah proyek yang terus berlangsung dan dibentuk melalui kebebasan memilih dan juga tindakan yang bertanggung jawab. Esensi manusia dari perspektif psikoanalitik adalah makhluk yang digerakkan oleh dorongan bawah sadar yang berjuang untuk memuaskan kebutuhan dasar dan keinginan naluriah yang seringkali bertentangan dengan tuntutan masyarakat. Kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur yang berinteraksi, yaitu ide, dorongan naluriah dan keinginan instan, ego, realitas dan kesadaran, dan superego, moralitas dan nilai-nilai yang terinternalisasi. Tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi alam sadar, prasadar, dan alam bawah sadar yang luas. Pengalaman masa kecil juga sangat memengaruhi pembentukan kepribadian. Contoh esensi manusia menurut perspektif psikoanalitik. Yang pertama, ada dorongan internal. Manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan internal yang membentuk perilaku dan keputusan individu yang bersifat instingtif, seperti kebutuhan biologis dan psikologis. Yang kedua, ada konflik internal. Individu sering mengalami konflik antara ide, ego, dan superego. Konflik ini dapat membentuk perilaku dan keputusan individu serta membentuk kepribadiannya. Dan yang terakhir, ada peran lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian individu. Interaksi dengan lingkungan membantu individu untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan norma sosial yang menjadi bagian dari superego. Nah, di sini saya punya satu contoh konflik tentang ide, ego, dan superego. Misalnya ada seorang siswa yang ingin mencontek ketika ujian atau ide, tetapi nilai-nilai moral dan norma sosial yang dianutnya atau superego mengatakan bahwa mencontek adalah salah dan tidak etis. Nah, egonya ini harus memutuskan apakah akan menuruti keinginan untuk mencontek atau tidak, dengan mempertimbangkan juga konsekuensi dan nilai-nilai yang dianutnya. Esensi perspektif humanistik adalah keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas, optimis, dan potensi positif untuk tumbuh dan berkembang, dengan fokus utama pada aktualisasi diri atau pemenuhan diri. Perspektif ini menekankan kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mewujudkan potensi unik mereka sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Di sini ada 2 tokoh utama. Yang pertama ada Abraham Maslow, dikenal sebagai bapak psikologi humanistik, yang mengembangkan hierarki kebutuhan, menjelaskan bahwa kebutuhan dasar atau fisiologis keamanan harus terpenuhi sebelum seseorang bisa mencapai aktualisasi diri, menekankan pentingnya aktualisasi diri atau mencapai potensi penuh sebagai tujuan utama manusia.
Yang kedua ada Carl Rogers, menciptakan teori person-centered atau berpusat pada individu, fokus pada konsep diri, pengalaman, dan pentingnya lingkungan yang suportif untuk pertumbuhan pribadi. Menekankan sikap saling menghargai antara guru dan murid dalam proses belajar. Di sini ada ciri dan prinsip esensi perspektif humanistik. Yang pertama, melihat manusia secara utuh atau holistik, mencakup pikiran, perasaan, tubuh, dan nilai hidup. Yang kedua, menghargai keunikan dan kebebasan individu, memberikan ruang untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, ada fokus pada pertumbuhan dan aktualisasi diri, membantu individu untuk mengembangkan potensi maksimal. Yang keempat, ada belajar harus bermakna dan relevan, dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Yang kelima, ada mengutamakan proses, bukan hanya hasil, menilai perkembangan pribadi, bukan hanya sekedar dari nilai. Yang keenam, ada lingkungan positif dan aman, bebas dari ancaman, mendukung ekspresi diri. Yang ketujuh atau yang terakhir ada guru atau pendidik sebagai fasilitator, mendampingi bukan mendikte agar siswa terlibat aktif. Di sini juga ada kelebihan dari esensi perspektif humanistik. Yang pertama, ada menghargai keunikan individu. Yang kedua, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, fokus pada perkembangan menyeluruh. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar positif. Yang kelima, menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Yang keenam, membantu individu mengenal diri. Yang ketujuh, relevan dengan kehidupan nyata. Di sini juga ada kekurangan dari perspektif humanistik tersebut juga. Yang pertama, ada sulit diterapkan di kelas besar. Kedua, membutuhkan guru yang sangat terampil. Yang ketiga, evaluasi sulit dilakukan secara objektif. Yang keempat, memakan waktu lebih lama. Yang kelima, kurang fokus pada hasil akademik formal. Yang keenam, tidak cocok untuk semua mata pelajaran. Yang ketujuh, bergantung pada motivasi siswa. Jadi di sini juga ada beberapa contoh esensi manusia menurut perspektif humanistik. Yang pertama, kita bisa mendorong pengembangan diri, adanya program mentoring atau konseling untuk membantu siswa mengenal potensi dan minat karirnya. Yang kedua, memberikan kebebasan dan tanggung jawab. Siswa dapat diajak membuat kontrak kerja belajar atau target yang disepakati bersama. Yang ketiga, menghargai keunikan anak. Jadi, orang tua mendukung hobi anak, misalnya menggambar, musik, dan lain sebagainya meskipun berbeda dari keinginannya. Yang keempat, menciptakan kesadaran diri, mengajak anak berdiskusi tentang perasaan mereka. Misalnya, bagaimana perasaanmu hari ini? Ada esensi manusia menurut perspektif behavioristik. Menurut perspektif behavioristik, esensi manusia ini dipandang sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Manusia dianggap sebagai organisme yang perilakunya dibentuk melalui proses belajar, bukan ditentukan oleh sifat bawaan atau struktur mental internal. Perilaku muncul sebagai respons terhadap stimulus eksternal dan dipelajari melalui mekanisme pengkondisian klasik dan operan, di mana penguatan dan hukuman berperan penting dalam membentuk serta mempertahankan perilaku tertentu. Oleh karena itu, lingkungan memiliki peran yang sangat dominan dan menentukan arah dan pola perilaku manusia. Behaviorisme menekankan bahwa kajian tentang manusia harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aspek internal seperti pikiran dan perasaan tidak menjadi perhatian utama karena dianggap subjektif dan sulit diteliti secara ilmiah. Dengan pandangan ini, manusia dipahami sebagai makhluk yang adaptif, yang perilakunya dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui pengaturan stimulus dan konsekuensi, sehingga perubahan perilaku dipandang sebagai hasil langsung dari perubahan kondisi lingkungan. Contohnya itu dapat dilihat di kehidupan sehari-hari, biasanya itu di dalam rumah. Seperti seorang anak sering menolak ketika diminta membereskan mainannya setelah bermain. Nah, biasanya orang tua untuk mengatasi hal itu menerapkan sistem reward dan punishment. Ketika anak mau membereskan mainannya, orang tua memberikan pujian atau tambahan waktu untuk bermain. Sebaliknya, jika menolak, waktu bermainannya dikurangi. Seiring waktu, anak mulai terbiasa membereskan mainannya tanpa disuruh. Nah, menurut teori behavioristik, perubahan perilaku ini terjadi karena adanya penguatan dari lingkungan, bukan dorongan dari dalam diri anak. Hal ini sesuai dengan teori operant conditioning dari B.F. Skinner yang menyatakan bahwa perilaku yang diberi penguatan positif akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diberi konsekuensi akan berkurang. Nah, dengan demikian, perspektif behavioristik menekankan bahwa perilaku anak dalam keluarga dapat dibentuk melalui pembiasaan, konsistensi, serta pemberian reward dan punishment yang tepat. Selanjutnya ada esensi manusia menurut perspektif Pancasila.
Jadi esensi manusia menurut perspektif Pancasila ini adalah manusia yang seimbang dan utuh sebagai individu dan makhluk sosial serta makhluk Tuhan. Nah, generasi muda itu mengalami krisis humanisme atau intoleransi, body shaming, ujaran kebencian, dan menurunnya rasa hormat terhadap sesama. Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi solusi untuk membangun sikap toleransi, menghargai hak kewajiban, dan kemanusiaan manusia. Untuk contoh dari esensi manusia menurut perspektif Pancasila ada 4. Yang pertama ada saling membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya antar teman. Yang ketiga membagi tugas kelompok secara adil tanpa pilih kasih. Yang keempat ada menjaga kesehatan kelas dan lingkungan sekolah secara bersama. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus dari esensi manusia menurut perspektif Pancasila, saya mengambil contoh kasus dari bencana Sumatera yang sedang terjadi saat ini. Jadi ini itu mencerminkan esensi manusia menurut Pancasila sebagai makhluk sosial. Seperti sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kesadaran bahwa setiap korban bencana memiliki martabat yang sama dan layak mendapatkan bantuan tanpa memandang latar belakang. Dan juga ada dari sila ketiga yang isinya persatuan Indonesia, solidaritas yang melampaui batas geografis, bantuan mengalir dari Sabang sampai Merauke untuk saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Jadi kesimpulannya, dengan memahami perspektif tersebut, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian diri seseorang. Eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Behavioristik menekankan pembentukan kebiasaan melalui penguatan. Humanistik mendorong pengembangan potensi, dan psikoanalitik yang memperhatikan kesehatan psikologi siswa. Nilai Pancasila menjadi dasar moral yang membentuk manusia sosial dan bertanggung jawab. Integrasi semua perspektif ini menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global.